Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aryani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Aryani, dengan NIM 20.05.52.0011. Selanjutnya Mesalinda Salsabila Eka Putri dengan NIM 20.05.52.0019 dan Meviani Nur Istiqomah dengan NIM 20.05.52.0048. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang satu jenis-jenis dari akad mudharabah dan akad musyarakah, 2 penjelasan skema dari akad mudharabah dan akad musyarakah, 3 objek dari akad mudharabah dan akad musyarakah, dan 4 pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah dan investasi musyarakah. Dan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sinta Aryani, dilanjutkan oleh Mbak Mesalinda Salsabila Eka Putri, dan yang terakhir Mbak Meviani Nur Istiqomah. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad mudharabah dan akad musyarakah. Sebelum mengetahui jenis-jenis akad mudharabah dan akad musyarakah, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu akad mudharabah dan akad musyarakah. Kata mudharabah atau muqaradah ini mempunyai arti bepergian untuk urusan dagang. Akad mudharabah disebut juga dengan qirat yang mempunyai arti potongan, di mana pemilik modal atau harta akan memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebagian keuntungan. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105 menjelaskan bahwa akad mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak satu atau pemilik dana atau sahibul mal menyediakan semua dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola atau mudharib sebagai pengelola dana, dan keuntungan dibagikan di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian yang terjadi hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dari si pengelola dana. Kerugian yang terjadi karena kelalaian dari pengelola dana maka akan ditanggung oleh pengelola dana itu sendiri. Pengertian dari akad mudharabah yaitu: akad mudharabah adalah suatu perjanjian yang sudah ditentukan dari awal antara pemilik modal dengan pihak pengelola, di mana dalam perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pemilik modal adalah pemilik 100% modal, sedangkan pengelola bertindak sebagai pengelola modal tersebut untuk jenis usaha yang halal. Atau akad mudharabah adalah transaksi investasi yang didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan adalah unsur yang paling utama dalam akad mudharabah. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris mudharabah dinamakan sebagai trust financing. Dalam akad mudharabah, kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting, sehingga pemilik dana tidak boleh mencampuri dalam urusan manajemen usaha yang didanainya, kecuali sebatas memberikan saran dan juga melakukan pengawasan terhadap pengelola dana. Dalam akad mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah nominal tertentu yang menjadi bagiannya karena bisa disamakan dengan riba. Misalnya seperti pemilik dana memberikan modal sebesar 700 juta dan dia menyatakan bahwa setiap bulan memperoleh 30 juta. Dalam akad mudharabah, pembagian ketentuan harus dilakukan dalam bentuk persentase atau nisbah, misalnya 70/30, di mana 70% ini untuk pengelola dana dan yang 30% untuk pemilik dana.
Keuntungan yang dibagikan pun juga tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, melainkan harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Pada prinsipnya, dalam akad mudharabah ini tidak boleh ada jaminan terhadap modal, tapi supaya pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana bisa meminta jaminan dari pihak ketiga atau pengelola dana. Jaminan ini hanya bisa dicairkan jika pengelola dana terbukti melakukan penyimpangan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran pada ketentuan yang sudah disepakati dalam akad. Supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, maka akad sebaiknya dituangkan secara tertulis yang dihadiri oleh para saksi. Usaha mudharabah dianggap sudah mulai berjalan sejak modal usaha diterima oleh pengelola modal. Sedangkan untuk pengembalian modal dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil ketika akad mudharabah berakhir sesuai dengan kesepakatan. Nah, berikut penjelasannya. 1. Jenis-jenis dari akad mudharabah dan akad musyarakah. A. Jenis-jenis akad mudharabah. Dalam PSAK atau penyataan standar akuntansi keuangan, akad mudharabah diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Pada jenis mudharabah ini tidak ditetapkan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, dan juga tidak ditentukan line of trade, line of service, dan juga line of industri yang akan dijalankan. Namun kebebasan tersebut bukanlah menjadi kebebasan yang tidak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh dipakai untuk mendanai investasi yang dilarang oleh Islam, seperti spekulasi, perdagangan minuman keras yang berkaitan dengan riba, ternak babi, dan lain-lain sebagainya. Dalam mudharabah jenis ini, pengelola dana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan apapun dalam bisnis guna berhasilnya tujuan dari mudharabah itu sendiri. Tapi jika pengelola dana terbukti melakukan kelalaian ataupun kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap semua akibat yang terjadi. Sedangkan untuk kerugian yang bukan disebabkan oleh karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. 2. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan atau objek investasi atau sektor bisnis. Misalnya seperti tidak boleh mencampurkan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dengan modal lainnya, tidak menginvestasikan modalnya di transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin, dan lain sebagainya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan mudharabah terikat. Jika pengelola modal bertindak tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik modal, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap akibat yang terjadi, termasuk juga konsekuensi keuangan. 3. Mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah adalah mudharabah di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal. Namun setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan juga kesepakatan dengan pemilik modal, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Yang kedua yaitu penjelasan dari musyarakah. Sebelum ke jenis akad musyarakah, saya akan menjelaskan apa itu akad musyarakah. Istilah lain dari akad musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan. Adalah suatu persekutuan di antara dua orang atau lebih. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 106 menjelaskan bahwa akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak akan memberikan suatu kontribusi modal atau dana
dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan nisbah yang sudah disepakati, sedangkan untuk kerugian berdasarkan kontribusi modal. Para mitra yang terlibat bersama-sama menyediakan modal untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah dijalankan atau yang baru. Pengertian akad musyarakah sendiri, yaitu akad musyarakah adalah kerjasama di antara para pemilik dana yang menggabungkan dananya dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Modalnya yang disetorkan harus digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lainnya tanpa izin dari mitra yang lainnya. Setiap mitra harus memberikan kontribusi dan menjadi wakil dari mitra yang lainnya serta sebagai agen untuk usaha kemitraan. Seorang mitra tidak bisa dipisahkan dari semua aktivitas yang dilakukan oleh mitra lainnya dalam melaksanakan aktivitas normal usaha. Pada dasarnya, terhadap modal yang ditanamkan tidak boleh terdapat jaminan dari mitra lainnya, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama resiko atau al-gunmu bi al-gurmi. Namun, untuk mencegah para mitra melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau bahkan melanggar perjanjian yang sudah disepakati, maka diperbolehkan meminta jaminan yang berasal dari pihak ketiga atau mitra lain. Dalam PSAK nomor 106 ini dijelaskan beberapa contoh kesalahan yang disengaja seperti pelanggaran terhadap akad, seperti penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan juga pendapatan dari operasional, pelaksanaan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. B. Jenis-jenis akad musyarakah. Berdasarkan ulama fikih, akad musyarakah ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Akad musyarakah almik. Akad musyarakah almik ini mengandung arti kepemilikan bersama, di mana keberadaannya akan muncul jika dua orang atau lebih mendapatkan kepemilikan bersama terhadap suatu aset atau kekayaan. Misalnya, terdapat dua orang atau lebih yang menerima warisan sebidang tanah, baik yang bisa dibagi atau tidak bisa dibagi. Contoh lainnya adalah berupa kepemilikan suatu benda secara bersama-sama. Dalam hal tersebut, para mitra harus berbagi atas kekayaan tersebut, termasuk pendapatan yang diperoleh. Musyarakah almik ini bersifat sukarela atau tidak sukarela. Misalnya seperti kekayaan bersama dapat dibagi, tapi para mitra memutuskan untuk memilikinya secara bersama-sama, maka syirkah almik tersebut bersifat sukarela atau ikhtiari. Contoh lain dari musyarakah almik adalah kepemilikan suatu benda yang dibeli secara bersama-sama. Namun jika benda tersebut tidak bisa dibagi dan mereka terpaksa harus memilikinya secara bersama, maka musyarakah almik tersebut bersifat tidak sukarela atau jabari. 2. Musyarakah al-uqud. Musyarakah al-uqud adalah kemitraan yang tercipta dengan melalui kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra bisa berkontribusi dengan menggunakan modal atau dengan bekerja serta berbagai keuntungan dan juga kerugian. Musyarakah jenis ini bisa dikatakan sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para mitra yang terlibat secara sukarela berkeinginan untuk melakukan kerjasama investasi dengan berbagai keuntungan ataupun resiko. Berbeda dengan musyarakah al-uqud, dalam kemitraan jenis ini setiap mitra bisa bertindak untuk mewakili mitra lainnya. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu skema akad mudharabah dan skema akad musyarakah. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah skema akad mudharabah. Berikut ini adalah skema yang menjelaskan bagaimana akad mudharabah bisa bergulir sehingga
menghasilkan sebuah usaha. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak bank. Pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan, berarti sudah terjadi asas konsensualisme. Yang kedua, perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini, data diartikan sebagai asas formalisme, di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank sebagai pihak pertama dan nasabah sebagai pihak kedua. Yang ketiga, nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati. Yang keempat, nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara regular dalam interval per bulan. Yang kelima, perjanjian pembiayaan akad mudharabah selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari skemanya, pemilik dana dan pengelola dana sama-sama memiliki hubungan dengan tujuan utama dari akad mudharabah, yakni proyek usaha. Namun, ditinjau dari skema, pemilik dana memang memegang peranan penting dalam majunya usaha tersebut dan gagalnya usaha tersebut. Gambar berikut merupakan sebuah skema atas transaksi yang menggunakan akad musyarakah. Dan berikut penjelasannya. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan modal tambahan. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Dan dalam usaha ini, kedua belah pihak saling bekerjasama dalam pengelola usaha yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, ada objek akad mudharabah dan objek akad musyarakah. Berikut penjelasan dari objek akad mudharabah. Pertama, ada modal. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang, aset, atau harta lainnya yang dinilai sebesar nilai wajar. Dalam hal tersebut, modal harus jelas jumlah dan juga jenisnya. Modal harus tunai dan tidak boleh hutang. Tanpa adanya setoran dana atau modal, berarti pemilik modal tidak memberikan kontribusi apapun. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya, sehingga bisa dibedakan dari keuntungannya. Pengelola modal tidak diperkenankan untuk meminjam modal kepada orang lain, dan jika hal tersebut terjadi, maka bisa dianggap sebagai pelanggaran, kecuali jika diizinkan oleh pemilik modal. Pengelola modal mempunyai kebebasan untuk mengatur modal menurut pemikirannya sendiri dan kebijaksanaannya, selama hal tersebut tidak dilarang secara agama atau syariah. Lalu yang kedua ada kerja. Kontribusi dari pengelola modal bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, dan lain-lain. Kerja adalah hak dari pengelola modal dan tidak boleh diintervensi atau diikut campur tangani oleh pemilik modal. Pengelola modal harus menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah dan harus mematuhi semua ketetapan yang terdapat dalam kontrak. Yang ketiga ada nisbah atau keuntungan. Nisbah adalah besaran yang dipakai untuk pembagian keuntungan, yang menggambarkan imbalan yang berhak untuk diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang didapatkan. Pengelola modal memperoleh imbalan atas kinerjanya, sedangkan pemilik modal memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak. Hal tersebut dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak tentang cara pembagian keuntungan. Perubahan nisbah keuntungan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pemilik modal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dari kegiatan usaha dengan menyatakan jumlah nominalnya.
karena dapat menimbulkan riba. B. Objek akad musyarakah. Yang pertama, modal. Modal merupakan kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Modal banyak digunakan dalam bisnis, dan yang pastinya bisnis itu membutuhkan modal untuk menjalankannya. Berikut modal dalam akad musyarakah. Yang pertama, modal yang disertakan harus secara tunai. Yang kedua, modal yang disertakan bisa berbentuk uang, emas, aset dagang, perak, lisensi, hak paten, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika modal yang disertakan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Yang keempat, modal yang ditanamkan tidak boleh dipakai untuk mendanai investasi atau proyek yang dilarang oleh Islam. Dan yang terakhir, seorang mitra tidak diperkenankan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal kemitraan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, yaitu kerja. Kerja merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menjalankan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran atau upah. Kerja pada akad musyarakah dibagi sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi dari para mitra dalam pekerjaan adalah dasar dari pelaksanaan musyarakah. Yang kedua, tidak dibenarkan jika salah seorang di antara mitra tersebut menyatakan ikut serta untuk menangani pekerjaan dalam kemitraan. Yang ketiga, mitra yang mempunyai porsi kerja lebih banyak boleh meminta bagian dari keuntungan yang diperoleh lebih besar. Yang keempat, setiap mitra bisa bekerja atas nama pribadi ataupun mewakili mitra lainnya. Dan yang terakhir, para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah Islam. 3. Nisbah atau keuntungan. Nisbah menurut bahasa adalah rasio atau perbandingan. Rasio pembagian keuntungan antara sahibul mal dan mudharib. Nisbah atau keuntungan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, nisbah dibutuhkan untuk pembagian keuntungan dan juga harus disepakati oleh mitra di awal akad, sehingga resiko perselisihan yang terjadi di antara mitra bisa diminimalisir atau dihilangkan. Yang kedua, perubahan nisbah harus berdasarkan pada kesepakatan pihak yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, keuntungan harus bisa dikuantifikasi dan juga ditentukan apa yang menjadi dasar perhitungan keuntungan tersebut. Yang keempat, keuntungan yang dibagikan harus menggunakan nilai realisasi. Dan yang terakhir, mitra tidak boleh menentukan bagian dari keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tersebut, karena hal tersebut sama saja dengan riba dan melanggar prinsip keadilan. 4. Pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah dan investasi musyarakah. A. Pengakuan dan pengukuran akad mudharabah. Pengakuan dalam sirkah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kelola pengelolaan dana. Yang kedua, pengukuran. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah diberikan pada saat pembayaran, sedangkan investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar aset non-kas dalam saat penyerahan.
Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, diakui sebagai kerugian. Namun, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai pencatatannya, diakui sebagai keuntungan. Tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. B. Pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah. Biaya per akad akan terjadi akibat musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran aset non-kas kepada mitra aktif. Investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi musyarakah sebagai debit, kas sebagai kredit. Rukun musyarakah. A. Ijab qabul atau singhat adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. B. Dua pihak yang berakad atau akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. C. Objek akad atau mahal yang disebut juga ma'qud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang terakhir, nisbah bagi hasil. Berikut syarat-syarat akad musyarakah. Yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Yang kedua, mitra hanya berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan pewalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. Dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. Dan yang terakhir, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun, porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Berikut adalah prinsip musyarakah. Yang pertama, proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan fleksibel dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, pihak-pihak yang tutut dalam kerjasama memasukkan dana musyarakah dengan ketentuan dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid. Dana yang dihimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi milik usaha. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK), akad musyarakah ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu A. Musyarakah permanen adalah musyarakah yang mempunyai ketentuan bagian modal dari setiap mitra jumlahnya tetap sampai akhir akad. Misalnya seperti mitra A dan mitra B menanamkan modal dengan jumlah awal masing-masing 50 juta, maka sampai akhir akad musyarakah modal mereka masing-masing harus tetap sama sebesar 50 juta. B. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah adalah musyarakah yang mempunyai ketentuan bagian modal salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra yang lainnya, sehingga bagian modalnya akan mengalami penurunan dan pada akhir akad mitra lainnya akan menjadi pemilik penuh atas usaha musyarakah tersebut. Misalnya, mitra A menanamkan 50 juta dan mitra B 20 juta. Seiring dengan berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal dari mitra B sebesar 20 juta akan beralih kepada mitra A. Berakhirnya akad musyarakah, yang pertama, salah seorang dari mitra menghentikan akad. Yang kedua, salah seorang dari mitra hilang akal atau meninggal dunia. Yang ketiga,
modal dari musyarakah habis ataupun hilang. Jika salah seorang mitra keluar dari kemitraan, baik dengan cara mengundurkan diri, meninggal dunia, ataupun hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah ini berawal dari kesepakatan dengan tujuan untuk bekerja sama dan setiap mitra mewakili mitra yang lainnya dalam kegiatan operasional usaha dengan tidak ada salah seorang mitra. Hal ini berarti hubungan perwakilan juga dianggap sudah tidak ada lagi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.